Bumi ini kata Nabi semuanya bisa dijadikan tempat sujud atau tempat sholat. Al-ardu kulluha masjid, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dua, illal maqbarata wal hamamah. Bumi ini dijadikan oleh Allah semuanya masjid, bisa digunakan untuk sujud, untuk sholat, kecuali dua. Yang satu adalah kuburan, yang kedua adalah toilet. Maka hadis ini menunjukkan wa bihadza naqulu wa ma'qulun annahu kama jaa'a fil hadithi walau lam yubayyinhu li annahu laysa li ahadin an yusalli ala ardi najasatin li anna al-maqbarata mukhtalitah at-turab bi luhumil mauta wa sadidihim wa ma yakhruju minhum wa dhalika mayyitatun wa innal hammama ma kana madkhulan yajri alaihi al-baul wad-dam wal anjas. Yang menarik adalah alasannya. Kalau Imam Abu Hanifah tadi, mazhab Hanafi, dimakruhkan alasannya apa tadi, Pak? Menyerupai kebiasaan Yahudi. Kalau Imam Syafi'i memakruhkannya alasannya lain. Apa alasannya? Karena berdasarkan hadis Nabi tadi, semua muka bumi ini tempat sujud, semua muka bumi ini masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kenapa setelah kuburan itu kamar mandi? Karena ada kesamaan, kata Imam Syafi'i. Apa kesamaannya? Karena tanah penguburan itu menurut Imam Syafi'i adalah najis. Li'annahu laisa li ahadin an yusalliya ala ardin najisatin. Seseorang itu kan nggak mungkin sholat di atas tanah yang najis. Loh, kok bisa najis tanah kuburan? Kata Imam Asy-Syafi'i, li'anna al-maqbarata mukhtalithatu turabi biluhumil mauta wa sadidihim. Karena tanah kuburan itu sudah bercampur antara tanah dengan jasad dan tulang-tulang orang yang sudah meninggal dunia. Nah, karena sholat di kamar mandi itu najis, karena bercampur dengan air kencing, dengan kotoran manusia, maka begitu juga di kuburan, sholat itu dimakruhkan karena tanah kuburan itu sudah bercampur dengan jasad atau mayit yang ada di situ. Maka dikhawatirkan tanahnya najis, oleh sebab itu dimakruhkan untuk sholat di situ. Jadi hukumnya sama, tapi mencari ilat atau sebabnya berbeda. Kalau Imam Abu Hanafiyah tadi mengatakan ada tasyabbuh dengan orang Yahudi, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan ada najis di situ. Salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i namanya Imam An-Nawawi, di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Nah, ini kitab populer dalam mazhab Syafi'i juga ya, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, mengatakan ittafaqat nusus Syafi'i wal ashabu ala karahati bina'i masjidin 'ala al-qabri sawa'un kana al-mayyitu mashhuran bis-salahi aw ghairihi li umumil ahadits. Qala Syafi'i wal ashab wa tukrahu as-salatu ila al-qubur sawa'un kana al-mayyitu salihan aw ghairuhu aw ghairihi. Qala al-Hafidz Abu Musa qala al-Imam Abu al-Hasan Az-Za'rafani rahimahullah wa la yusalla ila qabrihi wa la indahu tabarrukan bihi wa i'dhaman lahu lil ahadits wallahu a'lam. Nah, intinya Imam Asy-Syafi'i memakruhkan salat di kuburan meskipun itu kuburan orang soleh, meskipun kuburan orang alim, tapi dimakruhkan dengan alasan tadi bahwa tanahnya sudah bercampur dengan sesuatu yang najis. Bahkan ulama yang lain dalam mazhab Syafi'i mengatakan ya tidak dilakukan sholat di kuburan dan tidak boleh dilakukan tabarruk di kuburan dan seterusnya berdasarkan hadis-hadis yang telah dijelaskan di atas. Dan yang terakhir atau mazhab yang terakhir, Hambali, Hanafi makruh, Maliki mubah, Syafi'i makruh, Hambali ini hukumnya haram. Sudah 100% berarti ya. Kalau makruh masih 80%. Dalam mazhab Hambali, salat selain salatul janazah, selain salat jenazah dilakukan di kuburan haram. Kita kutip pendapat salah seorang ulama di dalam mazhab Hambali namanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, salah satu kitab representatif dalam mazhab Hambali namanya Al-Mughni. Ya,
sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Al-Mughni itu kalau Bapak Ibu ingin belajar fikihnya Hambali, nama kitabnya Al-Mughni. Penulisnya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah, ikhtalafatir riwayatu an Ahmad. Memang terjadi perselisihan atau ada dua riwayat sebenarnya yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad bin Hambali itu. Terkait as-salatu fi hadhil mawadhi', yaitu tentang salat di kuburan. Faruwiya anna salata la tasihhu fiha bihalin. Dalam salah satu riwayat Madzhab Hambali dikatakan salat yang dilakukan di kuburan la tasih, apapun kondisinya tidak sah. Kalau tidak sah berarti dia harus mengulang salatnya di tempat yang lain. Anna salata la tasihhu fiha ay fil maqbarati bihalin. Bahwa salat yang dilakukan di kuburan apapun itu kondisinya, ya, tentu ini konteksnya selain salat jenazah, tidak sah. Maka kalau tidak sah bisa kita pastikan bahwa hukumnya tidak boleh. Wa mimman rawa aw ruya anhu annahu kariha shalah fil maqbarah Ali wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Atha wa Nakhai wa Ibnu Munzir. Lalu beliau Imam Ibnu Qudamah mengutip ternyata yang mengatakan tidak sahnya salat yang dilakukan di kuburan tidak hanya sekelas Imam Ahmad, bahkan yang lebih klasik atau bahkan para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Atha, Nakhai dan Ibnu Munzir mengatakan atau berpendapat salat yang dilakukan di kuburan hukumnya tidak sah. Wa qala ba'du ashabina, sebagian ulama-ulama di dalam mazhab Hambali mengatakan, in kana al-musalli 'aliman bin nahyi fi hadhihi al-mawadhi' lam tasihha salatuhu fiha. Kalau ada seseorang tahu itu kuburan, ada makam-makam tahu itu kuburan, lalu kok dia sholat di situ dan dia sadar itu kuburan, lam tasihha salatuhu fiha, enggak sah sholatnya. Sudah tahu kuburan kok sengaja sholat di situ, sholatnya enggak sah. Li'annahu 'asin bi sholatihi fiha. Nah, dalam madzhab Hambali dikatakan orang yang sholat di kuburan itu bermaksiat. Ya. Wal maksiyatu la takunu qurbatan wala ta'ah. Ya, namanya maksiat itu tidak bisa kemudian diklaim bahwa dia sebuah ketaatan. Perbuatannya sholat, ketaatan, tapi dilakukan di kuburan. Nah, itu gak ketemu. Wa illam yakun aliman fahal tasihhu sholatuhu ala riwayatain. Nah, kondisinya kalau ada orang katakan malam hari, tahu-tahu tergesa-gesa mau sholat karena tidak ada cahaya yang yang jelas, yang terang, tahu-tahu dia sholat. Setelah sholat baru sadar, loh ini kuburan ternyata, begitu ya. Fa illam yakun aliman fahal tasihhu sholatuhu. Kalau orang itu tidak tahu kalau itu kuburan, sah enggak salatnya? Ala riwayat ini ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad, ihdahuma la tasih. Pendapat pertama, meskipun dia tidak tahu tetap tidak sah, berarti harus diulang salatnya. Ya. La tasihhu li annahu shalla fi ma la tasihhu shalah fihi ma'al ilmi fala tasihhu ma'al jahli. As-salati fi mahallin najisin. Wa tsani tasihhu li annahu ma'dzur. Pendapat yang kedua mengatakan kalau dia salatnya enggak sengaja, sudah salam baru-baru astagfirullah ini kuburan toh. Dalam madzhab Hambali sebagian pendapat mengatakan salatnya sah. Sahnya karena dia tidak tahu kalau itu kuburan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa waktu pertemuan yang lalu saya sampaikan intinya ini ada khilaf, saya tidak berani menjawab secara langsung karena memang detail sekali. Para ulama itu menghukumi sholat di kuburan aja nggak sesederhana itu. Ya, jadi kalau kita simpulkan, Hanafi makruh, Maliki mubah, Syafi'i makruh dan Hambali haram. Kita pilih yang mana, Ustaz? Sederhana saja Pak kita itu sebenarnya. Masjid di mana-mana lah kok sholat di kuburan, gitu aja sebenarnya. Ada kepentingan apa, ada hajat apa kira-kira kalau kok kita sholatnya di kuburan? Oh, masjid di pinggir-pinggir jalan banyak kok. Kalau nggak ada masjid SPBU itu ada musolanya, lah kok milih kuburan? Nah itu. Maka dalam prinsip kita menghadapi atau mensikapi perbedaan para ulama itu, al-khuruju minal khilafi aula. Ya, keluar dari perbedaan pandangan para ulama dan memilih pendapat yang lebih menenteramkan itu lebih diutamakan. Ya, karena tadi ada hadis yang mengatakan semua bumi itu adalah masjid kecuali kuburan, dan tapi kan Imam Malik membolehkan. Ya.
Imam Malik membolehkan ya monggo gitu kan, karena memang punya dalil. Ya bisa jadi kondisi ketika Imam Malik memfatwakan dibolehkannya sholat di kuburan berbeda dengan kondisi kita saat ini. Dahulu sulit sekali mencari tempat untuk sholat katakan. Ya, kemudian ditemukan ada kuburan, daripada dia harus pergi jauh menghabiskan waktu, kemudian waktu sholatnya habis, maka boleh bisa jadi seperti itu. Ya, tapi kalau kita ditanya terus gimana? Lah selama ada masjid atau ada tempat yang layak digunakan untuk sholat, terus kenapa untuk sholat di kuburan? Tahu-tahu ke kuburan langsung sholat zuhur gitu kan? Atau begini Bapak Ibu, di kuburan itu ada musola kecil katakan. Nah itu ya, di kuburan ada musola kecil. Itu statusnya bagaimana? Nah jadi, atau ada masjid, sampingnya ada kuburan. Nah ini ada dua kondisi ini, ya. Kuburan ada musolanya atau masjid sampingnya kuburan. Maka dalam mensikapi persoalan ini, mana yang lebih dominan? Ada kuburan, tahu-tahu ada tempat kecil di sana, ada tempat wudhu, ada musolanya. Itu dinamakan musola, masjid atau kuburan? Kuburan, kan begitu. Maka berlaku hukum ini. Tapi kalau ada masjid katakan, di Indonesia kan banyak masjid gitu, gede masjidnya, di samping kanan, samping kiri, atau depannya ada pemakaman. Pertanyaannya itu masjid atau makam? Masjid, gitu kan? Kalau itu masjid ya boleh. Kebetulan masjid itu samping kanan kiri atau depannya ada makam. Bukan ada makam lalu ada musola kecil untuk sholat. Nah kalau yang kasus pertama berarti kembali kepada tadi pendapat 4 ulama tadi, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau sederhana begitu. Atau yang kedua begini, ada 4 mazhab tadi. 2 memakruhkan, 1 mengharamkan, 1 mubah. Ya sudah, kita dengan jumhur saja. Nah, kalau cari aman kita mengikuti pendapat mayoritas. Yang makruh lah kalau tidak ada hajat kecuali dalam kondisi terdesak sekali. Nah, contoh kita sedang mengantarkan jenazah ke pemakaman. Karena mungkin prosesnya lama, gitu kan. Kalau kita tinggalkan tidak enak, kalau nggak ditinggalkan waktu sholat sudah mau habis, dalam kondisi seperti ini boleh kita menggunakan pendapat Imam Malik yang mengatakan boleh sholat di kuburan. Nah, tapi selama ada kemungkinan dan ada kemampuan untuk kita meninggalkan kuburan dan mencari tempat yang lebih layak untuk sholat, tentu itu lebih. Jadi fikih ini fleksibel sebenarnya. Itulah kenapa ada ikhtilaf di antara para ulama sebenarnya untuk memberikan kita kemudahan dan semuanya punya dalil. Baik, tadi pendapatnya Bapak Ibu nggih, biar lebih mantep dalilnya apa? Nah, sekarang orang tanya dalilnya. Oke, sekarang kita sebutkan dulu dalil pengharamannya. Pendapat yang memakruhkan, minimal memakruhkan atau mengharamkan. Nah, pendapatnya Hanafi, Syafi'i dan Hambali yang mengharamkan. 1 tadi hadis ya, riwayat Imam Muslim, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammama. Hamparan bumi semuanya masjid kecuali 2, kuburan dan kamar mandi. Hadis yang kedua juga sahih riwayat Imam Bukhari dari istrinya, an Aisyah ta'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradhihi alladhi mata fihi. Nah, tadi sempat kita singgung di awal, Nabi itu pernah menyampaikan satu hadis atau berpesan kepada istrinya Aisyah, dan pesan itu disampaikan oleh Nabi di masa atau di waktu sakitnya Nabi, yang kemudian beberapa saat setelah itu Nabi wafat. Jadi semacam wasiat ya, kepada istrinya dan tentu kepada umatnya. Qala fi maradhihi alladhi mata fihi. Nabi mengatakan itu ketika beliau sakit dan beberapa waktu atau beberapa hari setelah itu beliau wafat. Apa kata Nabi? La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah itu melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidan. Karena mereka orang Yahudi dan Nasrani punya kebiasaan, punya tradisi menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka, kuburan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Dengan sengaja dijadikan tempat ibadah. Maka Allah laknat. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, laula dzalika la abrazu qabrahu. Kalau andai kata Nabi tidak mengucapkan hadis ini sebelum wafatnya, kata Aisyah, niscaya orang-orang yang hidup setelah Nabi itu akan mengagung-agungkan makamnya Rasulullah.
Ghaira anni akhsha an yuttakhadha masjidan, dan Aisyah itu khawatir sepeninggal Nabi itu makamnya Nabi justru dijadikan masjid dan sholat menghadap makam Nabi. Itu kekhawatirannya Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalil yang kedua atau yang ketiga, ya, sama-sama dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. Ceritanya, istri Nabi yang bernama Ummu Salamah dan Ummu Habibah ini datang ke Habasyah, negeri Habasyah yang mungkin sekarang namanya Ethiopia kalau tidak salah ya. Setelah dari Habasyah, kedua istri Nabi ini menceritakan kepada Nabi, Masya Allah Rasulullah, kemarin itu kita ke Habasyah. Kita itu melihat di Habasyah itu gerejanya bagus-bagus. Tempat ibadahnya orang Yahudi, orang Nasrani itu bagus-bagus. Ya di situ ada makam, ya, kata Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Di makam itu ada patung-patung orang-orang soleh mereka, gitu kan. Mendengar cerita dari Ummu Habibah dan Ummu Salamah yang menggambarkan kondisi umat yang ada di Habasyah itu, Nabi langsung berdiri, Pak. Ya, Nabi langsung mengangkat kepalanya. Lalu Nabi mengatakan, nah itulah orang-orang Habasyah itu, orang-orang yang ulaika idza mata minhumur rajulus saleh. Orang Habasyah itu punya kebiasaan kalau ada orang soleh, ada alim, ada orang yang terpandang meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidan. Untuk mengingat mereka, kuburannya dibangun tempat ibadah. Masjid bukan diartikan masjid untuk sholat, ya, tempat ibadah orang Yahudi dan Nasrani gitu ya. Setelah dibangun masjid, tsumma sawwaru fihi tilka surah. Dibangun patung atau dilukis wajah orang-orang soleh yang meninggal dunia itu. Tujuannya untuk apa? Disembah, dipuja, dijadikan tempat meminta. Maka di hadis Nabi mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Orang-orang model begini itu orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pengkultusan individu yang luar biasa. Ya, sehingga secara tidak langsung tanpa disadari dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 hadis ini menjadi dasar atau dalil bagi pendapat yang mengharamkan atau memakruhkan sholat di kuburan. Yang ketiga, kalau tadi sholat biasa ini sholat jenazah. Sholat jenazah. Sholat jenazah itu berbeda dengan sholat yang lain, Bapak Ibu. Tanpa rukuk, tanpa i'tidal, tanpa sujud, tanpa duduk iftirash dan seterusnya. Cuma berdiri dengan 4 takbir. Ya, cuma berdiri. Nah, bagaimana kalau hukumnya sholat jenazah yang biasanya dilakukan di rumah orang yang meninggal dunia atau dilakukan di masjid? Tapi ini tidak dilakukan di rumah atau di masjid, sholatnya di kuburan. Kalau tadi ada 4 pendapat, ada ikhtilaf, ada perbedaan pandangan. Kalau hukum sholat jenazah di kuburan, para ulama sepakat hukumnya boleh.